Shalom semuanya. Apa ini nih badan anak muda yo. Shalom semuanya. Tuh kan, apalagi yang jomblo gasnya keras. Sudah jomblo. Kita ada dalam tema Compassion for the Lost. Mari buka dengan cepat Matius 9 ayat 32. Terima kasih untuk semua yang peduli dan berdoa untuk kesehatan saya. Saya rasa saya sudah mencapai 70% kekuatan saya kembali sebagai Optimus Prime untuk menjalankan tugas di bumi ini bersama-sama. Loh, 39. Salah aku. Sebentar. Yang melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus. 36. Oh. Kayak adik saya hari ini song leadernya salah-salah terus ya, kakaknya juga. 1, 2, 3 baca, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus kepada mereka karena seperti domba yang tidak bergembala. Umat Tuhan tadi pagi sayang sekali tidak direkam, Ibu Julia saya rasa diurapi Tuhan sehingga khotbah bagus sekali. Ya, walaupun dia memakai seorang ilustrasi hidup yang memang memperkaya bagian getir daripada khotbahnya sehingga Anda memperoleh hidayah bagian terangnya yakni oknum Obadjah Victor Anugrah yang kemarin baru saja merusakkan suatu mesin di rumah kami, ya hampir rusak tapi puji Tuhan ketolong. Dari situ dia tekankan bahwa kalau kamu melihat tidak seperti Kristus melihat, itu enggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, karena nggak bakal relate. Ya, jadi ketika kamu melihat sesuatu, itu tergantung caramu melihat. Caramu melihat akan menjadi caramu memperlakukan orang yang kamu lihat itu. Dari mana kita bisa merendahkan orang? Dari cara melihat. Hanya cara melihat saja, belum ngomong apa-apa, bisa rendahin orang loh. Sungguh, ya. Padahal orangnya tinggi, tapi rendah di benakmu. Jadi tadi seusai ibadah, pentingnya melihat ini, saya akan kasih suatu cerita yang based on very true story baru hari ini. Nah, sangat gak penting sebetulnya. Tapi saya rindu ini menjadi shortcut untuk kita memahami khotbah yang saya bawakan sore hari ini. Saya berserta IP, anak rohani saya berserta istri makan di Sop Empal, yang mana tidak bisa diperjelas supaya kalian gak tebak-tebak. Ya, mereka makan, ini istri saya, lalu itu Sylvie, anak rohani. Di situ saya lihat, saya tadinya di benak mau bilang Om genit, tapi jangan, nanti kalau kalian makan di sana. Om yang sehat matanya, seperti Korobi. Ya. Sejak istri saya masuk, dia itu whispering, ya, matanya lihat istri saya, Ibu Julia. Mungkin karena naluri gembala ya kan, dan wajahnya yang cantik dan memang eye catching rambutnya. Lalu si ibu gembala ini mengambil suatu kudapan ya Bapak. What we call it with klepon, you know, something green. Lalu sudah ditemukan misterinya bagaimana mengisikan gula Jawa di tengahnya kan. Lalu makan. Kleponnya isi 10, Bro Robi. Lalu ini, si om ini, ya kan, liatin bunuh. Hehehe. Itu makan satu bikin kenyang loh, hehehe. Gak penting banget kan cerita saya. Ini 2 orang ini gak gubris ini. Ini gak gubris. Si om ini masih lihat, ya, ibu gembala kita, diulang lagi. Joke yang sangat crispy sekali, saya heran sekali dia. Kenapa dia masih berani jualan lagi? Hehehe, itu kalau dimakan satu bisa bikin kenyang loh. Hehehe. Ini tetap tidak bergeming. Tidak melihat, mereka intens lihat satu sama lain antara ibu gembala dan anak rohaninya. Tapi sekilas naluri ninja saya menangkap sebuah tatapan tajam bagai suriken dari istrinya si om ini di sana. Saya hafal sekali. Saya hafal sekali seperti ini. Karena saya di rumah punya satu. Sungguh, ya. Mas Agung juga tahu punya satu?
Ya semuanya lah. Denny kali ya. Oh Paul. Jadi ini saya lihat, sungguhan. Ya. Lalu ini dia kayak gak kalah apa-apa. Ini semuanya ini, ibu gembala dan anak ini gak lihat apa-apa. Entah saya karena matanya tajam ya, atau saya kurang kerjaan, terserah gak tahu saya. Tapi saya lihat semua prosesnya. Lalu dia berdiri, saya tahu itu ada sedikit rasa bersalah. Dia masuk, ya kan, dia keluar ke arah dapur sana. Lalu istrinya nih, hehe. Ora payu. Ya, Anda yang nggak ngerti bahasa, nggak laku. Terus suami ini ngeloyor ke sana, nggak ngerti kenapa. Terus ini wajahnya ini berubah. Dia kalau bicara sama pegawainya, ini begitu lihat suami lagi, hehehe. Wah ngeri banget itu, ngeri banget itu. Ini dua orang ini yang adalah sumber daripada semua masalah dalam kehidupan dia, nggak ngerti apa-apa. Saya ceritain aja nggak ngerti apa-apa dia, oh gitu ya. Plus gak relate. Dia nggak ngerti apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Saya akan kasih statement ini kuat sekali ketika saya mempersiapkan khotbah ini diurapi Roh Kudus. Gak berani kalau enggak. Yudas Iskariot mendengar semua khotbah Tuhan. Dari dekat. So what? Berarti ngeri loh. Berarti ada orang-orang kalau kamu gak relate, kalau kamu gak klik, kalau kamu gak connect, itu bahasa anak sekarang. Ya, nomor satu, kalau anak-anak datang ke Hard Rock, itu adalah rumah Bapak Gembala, adalah basa-basi, babe ada enggak? Gitu. Mereka enggak akan paksa, ada enggak sih? Covery enggak. Tapi nomor dua, password wifi-nya apa? Mau download. Ya, karena kalau enggak ada password enggak bisa terkoneksi. Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi saya ulangi sekali lagi, Yudas Iskariot mendengarkan semua khotbah Tuhan Yesus. Khotbah yang membuat kita ini bertobat. Khotbah yang menggempur keras kepalanya Petrus. Yudas juga dengar. Dan sampai matinya, bahkan cara matinya menunjukkan dia nggak ngerti. Kalau kamu kecewa jangan bunuh diri. Orang Kristen nggak boleh bunuh diri umat Tuhan. Coba lihat kanan kirimu dengan sopan. Jangan ya. Hah? Kamu yang pacarannya belum jelas bilang, nanti kalau kita ada apa-apa, jangan ya. Hey, jadi ada orang-orang yang dengar firman Tuhan. Itu mempunyai the spirit, the ear of Judas Iskariot. Itu di telinganya itu sama dengar, gak ada apa-apa. Nah saya tanya dalam hidup saya ketika dituntun Tuhan untuk ini, filosofi kenapa banyak orang mengikuti Tuhan. Saat itu, ayat 36, banyak orang mengikuti Tuhan. Kenapa? Ini adalah Fatsal 9. Kenapa saya tanya kenapa? Karena nanti Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, itu di Fatsal 14. Belum di Fatsal 9. Wow, saya menemukan sesuatu yang luar biasa, terima kasih Roh Kudus. Ya, ini natur alami manusia. Ini natur alami manusia. Sehingga belum tentu kamu itu cari kebenaran, cari Tuhan. Saya ingat sekali pada waktu Tuhan Yesus bukakan ini tadi, kemarin beberapa hari saya bergumul dengan ayat-ayat ini. Kalau kalian tanya kenapa saya dulu pertama kali masuk gereja, satu, untuk melihat makhluk-makhluk bening ciptaan Tuhan Yesus. Ya, dua, diiming-imingi dijajain sama teman. Saking murahannya ya, karena dia itu roketnya gerejanya dia, kalau kamu bisa ngajak jiwa baru, nanti dia akan dapat pistol laser. Yang sangat dibutuhkan dalam Guardian of Galaxy. Wih puji Tuhan lupa ya, makin gak duniawi otak saya. Jadi itu, nanti saya akan ke gereja lagi, motifnya apa? Karena regulasi juklak uang mingguan saya dipegang mama saya berdasarkan kalau saya ke gereja atau tidak. Jadi kalau saya ke gereja,
saya dikasih income. Kalau saya tidak ke gereja, saya harus nyuri karena dia tidak kasih. Ya kan? Jadi umat Tuhan, ini perjalanan panjang sekali. Jadi kenapa? Mereka kenapa? Satu, puji Tuhan, karena Yohanes Pembaptis, John the Baptism, ya, Gio Batista membuka jalan. Dia membuka jalan dengan tanda-tanda heran, khotbah yang gak pernah dilakukan 400 tahun sebelumnya. Khotbah gereja yang hanya semua baik saja, sukses, kaya, berhasil, ya, kamu akan langsing, cantik dan hidup selamanya, tidak perlu skincare. Wah, kayak seperti itu. Langsung keluar Yohanes Pembaptis. Hei, keturunan ular. Jangan baca. Keturunan ular beludak. Khotbahnya keras banget. Tapi orang tertarik. Karena apa? Karena yang lumpuh berjalan. Yang tuli mendengar. Yang buta melihat. Keluar Tuhan Yesus. Wah, lebih hasirah. Lebih hebat. Khotbahnya lebih menarik. Lebih ini. Dan wow, setan pun pergi, yang mati pun bangkit. Mengerti? Jadi pertama kenapa? Karena Tuhan belum bikin makan 5.000 orang. Karena manusia naturally like entertain. Kita suka dihibur. Pada waktu saya merintis gereja yang ini, karena Tuhan dan karena orang tua saya dari awal saya mempunyai beberapa cara ya yang berhasil dengan perintisan 3 gereja di depan. Saya nggak usah sebut, saya nggak usah sebut, saya nggak usah sebut. Ya, salah satunya adalah dengan memanggil artis yang baru happening. Tuhan nggak izinkan. Terus gelorakan, pakai uang, pasang di baliho, fotonya pendeta besar Eliezer Agung Nugroho, Tuhan nggak izinkan. Terus gini terus, mau sampai kapan? Enggak apa-apa. Karena yang diperintahkan Tuhan bukan cari jemaat, cari umat. Pergi, jadikan semua bangsa fans club. Enggak. Murid. Dan murid itu 2. Ada murid yang lulus ujian, ada murid yang drop out. Seperti saya dulu. Saya drop out, saya bukan lulus. Bukan. Ya, saya dikeluarin. Jadi ketika saya ngerti ini, oh entertain. Dan entertained itu adalah akar katanya dari bahasa Latin dan Prancis kuno. Kombinasi antara inter, artinya di antara, dan tenir. Tenir ini artinya memegang. Secara harafiah, artinya memegang bersama. Menarik sekali, menahan perhatian. Kamu sebetulnya tidak sengaja mau seperti itu. Kamu lewat. Ganteng sekali pria ini. Nah gitu. Dia kok beradu pandang dengan kamu. What's your name? Robi. Ya, saya kemarin minggu lalu, saya tuh lewat. Saya lewat sungguh gak apa, saya cuma dengar suaranya pan-pan. Wow, gitu. Pan, ya. Itu adalah teknik gorilanya dia. Saya, apa tadi? Oh lihat sulap. Lihat sulap, ada anak kita, gak ada kan, orangnya gak ada kan. Ya, wajahnya kayak flat poker face gitu, tapi pucet-pucet gimana. Saya gak nyangka dia bisa sulap. Dan ketika saya, karena maafkan saya sekali kemudian buat Tuhan Yesus, jangan sombong ya. Karena pan-pan tuh anak cerdas buat saya. Jadi dia itu gak gampang miss. Gak gampang ngasih wow-nya itu loh, yang wow gitu loh. Gak gampang dia. Ya, Agung lewat aja gak dia wow. Limson lewat gak dia wow. Koferi lihat wow. Enggak. Jadi itu pan-pan. Jadi saya itu mau pulang sudah. Karena saya masih sakit minggu lalu. Saya mau pulang. Saya cuma lihat kok pan-pan wow. Saya tertahan di situ. Sampai 3-4 permainan kartunya si Arthur itu si Majapahit pucat tadi. That's entertain. Itu entertain. Kamu bisa menahan perhatian orang untuk terpaku padamu. Ladies, girls, it's important for you. Ya,
Jadi apakah kalau udah make up mesti? Belum tentu. Jadi sampai level tertentu, entertain belum salah apalagi dosa. Makanya saya selalu katakan sama anak-anak, sebelum kamu skillful tanggung jawab atas talent, jadilah orang yang lovable, gampang disayang. Paham? Ya, karena itu akan mengentertain jiwa, nyenengin. Jadi mereka lihat Tuhan Yesus itu, saya percaya mereka belum mengerti Injil Kerajaan Allah. Bertobatlah, berilah diri ini dibaptis. Sebab Injil Kerajaan Allah sudah datang. Saudaraku, kita dulu dikhotbahkan, bertobatlah supaya masuk surga, betul? Enggak. Lihat, Tuhan Yesus tidak pernah khotbah, bertobatlah supaya masuk surga, tidak neraka. Enggak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu beda banget. Dan orang-orang ini entertain, dia dihibur, dia lihat, dan ratusan jadi ribuan, tertahan semuanya. Karena sembari Tuhan Yesus mengajar sesuatu yang belum tentu benak mereka mengerti, yang pincang berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Mereka amazed, wow, saya Pak De, aku harap lu ngosike, iki bariki sing mati bangkit, wow rasido, gak jadi pergi, tertahan semua. Nah entertain. Jadi kalau kamu ikut Tuhan, baru level ini, kita harus ngerti nanti sebelum Paskah, orang-orang yang sama ini nanti, yang nanti juga makan di 5.000, 5 roti 2 ikan, ini juga nanti yang akan teriak-teriak salibkan dia. Inilah orang-orang yang tertarik kepada Kristus hanya karena aspek entertain. Yesus memikat sekali. Kalau engkau lihat firman Tuhan, kemana dia ada, kumpulan orang banyak selalu mengikuti dia. Di kampung saya yang punya teknik ini adalah Obaja Victor Anugrah. Dia pergi kemana-mana, orang banyak mengikuti dia. Habis itu saya datang, satu sawah sudah rusak. Jadi, kenapa mereka mengikuti Yesus? Apakah mau cari kebenaran? Dengar firman, belum tentu. Makanya kalau saya lihat gereja akhir zaman, ya saya rindu. Ada anak-anak, tak pasangi lighting, ini atapnya rendah. Iya kan? Mau pasangi lighting, terus itu ada, kita punya, omku sudah ganti sistem lightingnya di nightclub itu ada vintage sekali bola disco. Bola disco? Kamu tawarkan ke saya. Iya kan? Jadi kalau pas song leadernya lupa, dia menyita semua kemuliaan Tuhan. Ajab. Saya enggak mau lah, pasang di rumah saya saja. Ya, pasti saya kelahi dengan istri saya. Jadi pada waktu kita melakukan itu belum tentu. Yang kedua, kenapa mereka mengikuti Tuhan? Needs, why not? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya pernah ada pada waktu saya dalam model survive di Jakarta, ya seorang pembicara motivator, saya juga nggak usah sebut namanya. Itu sembari ini apa segala macam semua di briefing. Semuanya yang datang karena kalian datang lebih early, ya. Kalau kalian mau duduk di depan semuanya, nanti kalian kalau Bapak bilang kalian akan, wow yes, betul, ya saya ngalamin. 100.000. 100.000. Ya, jadi tugas kalian itu, panitia keplok. Bahasa kerennya cheerleader. Saya sampai, dan ternyata nanti, ini live ya Kak. Oh, saya nggak bisa sebut namanya ini. Karena ada satu artis yang saya pikir nggak perlu pakai teknik itu pakai dia. Jadi umat Tuhan, ya itu adalah needs. Lihat orang, dan itu seru banget loh. Orang buta melihat, kita suka yang kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu, yang mengerti belum mengerti katakan amin. Ya, dan itulah kenapa orang datang ke gereja cari fenomena. Berapa banyak di antara kalian tersentuh oleh karena kesaksian orang lain? Pak, itu tadi cancer stadium 4 Pak, luar biasa.
dijamah Tuhan, sekarang sayang banget sama Tuhan. Itu Pak, tadinya istrinya 4 Pak, loh kok istrinya yang 4? Terus dijamah Tuhan, hidupnya berubah, cuman dia bingung sekarang, yang 3 bagaimana? Ya kan, dia pilih yang paling akhir, loh terus gimana? Lah perjanjian lamanya, aduh bingung sudah aku. Ya kan, yang itu. Enggak, maksud saya gini, kamu punya kesaksian sendiri enggak? Ataukah selama ini engkau mengikuti Tuhan, itu hanya karena needs, kamu butuh toko laris, kamu butuh pasangan hidup, kamu butuh dibantuin untuk lutang lunas, kamu butuh untuk beberapa kesalahan, Tuhan yang ini jangan sampai ketahuan Pak Polisi, ya disidik KPK enggak apa-apa. Kenapa saya bilang gini, saya pernah diundang untuk suatu doa, yang doanya itu mendoakan bapaknya yang koruptor, supaya menutup mata para penyidik. Jadi kalau kamu ikut Tuhan, baru karena entertain, baru karena needs, itu masih berkesempatan di ujung sana. Ternyata orang-orang yang sama ini yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saya masuk kornya, maafkan ya Bu Ane ya, baru masuk ininya. Itu yang dilihat. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kasihan mereka ini. Ini menarik. Mereka enggak merasa kasihan dengan diri mereka sendiri. Anda ngerti? Manusia itu selalu mengasihani diri soal materi. Yesus lihatnya lain. Lalu Tuhan melihat mereka dan kasihan. Belas kasihannya turun. Karena mereka lelah. Enggak, mereka kerasa enggak lelah. Mereka tuh ngikuti Tuhan dari tadi. Sambil apalagi ya, gitu loh. Ya, jadi kenapa kasihan? Ini, Tuhan bilang 2 perkara. Ya, karena Tuhan melihat apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah. Apa ini lelah? LQ. Ya, exhausted. Kecapean. Grow weak. Kalian pernah saking capeknya, makin kalian paksakan kerja, hasilnya makin buruk, pernah enggak? Makin khawatir. Sebenarnya solusinya cuma satu, istirahatlah terlebih dahulu. Tidur akan membuat engkau lebih fresh. Daripada kamu gecek, paksa terus minum kopi, kerating deng, pakai korek, telinganya dibakar. Ekstrim ini, bukan. Enggak, itu exhausted. Mereka enggak kerasa gitu, tapi di mata Tuhan seperti itu. Berarti ini apa? Jiwa. Kau tanya dirimu, kamu enggak tahan worship, kamu merasa enggak doa, enggak apa-apa, kamu sakit. Hei, kita ini manusia roh. Yang tinggal dalam daging, jangan dibalik. Bukan manusia daging yang kebetulan punya roh. No. Jadi kalau kamu ya gak melayani Tuhan, gak kerasa apa-apa, kamu sakit, jiwamu lelah, kamu susah senyum, kamu kira gak, itu jiwamu lelah, senyum. Kita punya anak-anak ya, nanti kalau saya khotbah, Bubi, aku ajak omku, aku 2 tahun ini belum pernah lihat dia senyum, dia dengerin khotbah baru senyum. Wah, aku bukan seneng bangga, aku kasihan sama ommu. 2 tahun gak ketawa. Edan, saya gak ngerti saya kalau 2 tahun gak ketawa bisa mati muda saya. Punya anak sehebat Obaja, kamu harus sering ketawa. Pilihannya hanya tertawa atau ke dokter jiwa. Dua-duanya berakhiran dengan wah wah wah. Haleluya. Lalu yang satunya lagi, terlantar, ripto. To cast, throw down. Umat Tuhan kalian ngerti enggak toh? Betapa menyedihkannya. Orang sudah antri ya. Ini aja bukan bermasalah soal hidup mati loh. Caleb Hofer ada masanya antri untuk babi guling Ibu Uke Bali. Saya antri. Begitu saya tinggal 3 orang di depan saya. Minta maaf sudah habis. Loh, kita
Lah kenapa enggak? Loh, lah 1,5 jam. Kami bukan Tuhan. Kalau Tuhan janjimu seperti fajar. Lah terus gimana? Bukan gimana Pak, habis betul. Loh lah iya, lah aku ngantri nih lho. Hah? Aku ngantri nih piye? Yo enggak piye-piye Pak. Besok sini lagi pagian. Antri meneh. Saya harapnya besok Pak, Bapak datang kapanpun, jam berapapun. Ini antrian panjang, Bapak boleh langsung masuk, makan di mejanya bos. Kamu pikir begitu Ferguson? Enggak. Wah kecewanya. Kalau kamu tidak ngerti loh. Kamu pikir Tuhan Yesus kasihan sama mereka karena handphonenya poliponik. Tergeraklah Tuhan melihat mereka. Karena mereka sudah 35 tahun dan masih jomblo. Gitu. Yang dilihat Tuhan beda. Yang dilihat Tuhan, kamu sedang dalam antrian neraka kalau tanpa Injil Kerajaan Allah. Ripto, terlantar, cast away. Kamu antri hanya untuk dibuang, dengar. Cast away. Ada dalam antrian, karena semua orang mengharapkan hidup yang lebih bagus, amin. Ada dalam bukan liar, bukan. Itu kenapa banyak orang beragama, berarti ada dalam antrian. Hanya untuk dibuang. Kalau kita lihat orang jahat, berkeliaran liar, mati kita nggak ada kasihan. Maafkan saya. Ya kan, bahkan untuk beberapa jahat, saya bisa sebutkan, tapi ini karena live. Berapa koruptor, malah kok mati-mati tuh. Bapak ini, menteri ini, yang dulu pernah korupsi segini, sekarang didiagnosis sakit jantung. Yes. Tapi sudah pulih. Enggak mati-mati. Enggak nerbitin kasihan. Tapi kalau orang baik, ada dalam antrian, hanya untuk nanti di sana, maaf, babi gulingnya sudah habis. Pulang sana. Tuhan kasihan. Jadi kamu harus ngerti, firman Juber. F ya R berarti. Itu kenapa Tuhan, mereka bermain di ranah entertained dan need. Tuhan ngomong mereka lelah, LQ, jiwanya. Kalau fisik tidak, dari mereka tuh keluyuran ikut Tuhan. Oh Baja tuh sampai gak sekolah, dia ngikut Tuhan Yesus. Padahal belum mengerti khotbahnya. Seru soalnya. Karena apa? Need satunya lagi. Tapi Tuhan malah bilang, ripto, terlantar. Ripto mean cast away. Makanya saya bilang bukannya apa-apa. Segala random thoughts ya. Engkau yang dikasih Tuhan karunia ketampanan seperti Korobi dari depan. Jangan ghosting, jangan PHP. Kalau memang gak suka, ngomong gak suka. Cewek nunggu lama hanya untuk dibuang. Itu jahat loh. Tapi nanti kalau gak digantung, gak keluar uangnya Pak. Ini masih sering kasih hadiah, biarin. Jangan. Engkau cewek-cewek yang cuantik-cuantik itu, ya dilihat. Kalau begitu kamu ini, ya kan, Sally, bilang maaf. Supaya kita temenan aja ya. Daripada nanti kamu kira hanya karena aku senyum sopan, terus kamu pikir aku juga terpikat sama kamu. Karena bagaimana? Ini masih ada 124 yang deketin aku. Jadi jangan bawa tarik 2 tahun gitu baru. Kan aku suka bawa anterin kemana-mana. Supaya ngirit gojeknya. Jangan. Tapi by the way itu belum bikin orang kasihan kan. Kasihan itu adalah ketika seorang ibu di zaman teknologi belum sehebat ini datang, ya air ketuban pecah, penuh sukacita, merasakan rasa sakit yang lengkap, dan ketika anak sudah keluar, anaknya ternyata sudah mati 5 hari. Bayarnya sama, prosesnya sama. Gak ada tangisan bayi.
dilahirkan hanya untuk tahu kalau ternyata sudah mati. Itu kasih yang mengerti katakan amin. Panggilan inilah yang menguras ci dalam hidup saya umat Allah. Sehingga sebagai hamba Tuhan, kalau enggak gandol Gusti, istilah saya adalah mati muda saya. Anak-anak saya belum tentu dong, kenapa saya bilang ayo saat teduh toh. Ayo dengar firman Tuhan yang baik toh. Bapak ibu sekalian, kalau kalian lihat anak kalian enggak makan 1 minggu, khawatir enggak? Enggak makan 1 minggu, enggak minum 2 hari, khawatir enggak? Kita ini manusia roh. Jadi kalau kita nggak ngerti makan firman, makanya tadi bilang sama gembala senior, nggak ada istilah pendeta di dalam firman Tuhan. Adanya itu adalah pastor, ya, shepherd. Tugas kita tuh ngasih makan dombanya Tuhan. Ini ngasih makannya apa? Lele, cumi asin. Firman ini yang menghidupkan ini, ngasih makan itu. Jadi enggak main-main. Dan itulah kenapa Tuhan berikan amanat agung. Iya, jadi seorang anak Tuhan harus terus bertumbuh, dengerin, sampai dapat memaksakan dirinya memberitakan Injil kerajaan Allah. Kalau enggak kamu bisa bagi roti, sembako, kita gereja suka bagi sembako walaupun kita mungil. Belum. Saya lupa nih kutipan siapa, tapi ditaruh Roh Kudus di hati saya. Atau mungkin juga ini Tuhan sendiri yang ngomong. Sudah ngerti tidak randomly. Saya kalau sudah meditasi dengar suara Tuhan gitu, tiba-tiba kayak ada suara kayak Optimus Prime gitu. Ngebas, my son. Gitu ya. Arise and arise again until the lamb becomes the lion. Gitu. Saya nggak ngerti pengisi suara di benak saya siapa. Kali ini seperti ini isinya. The most kindness in this world is when you share the gospel of Christ. Kamu bisa kasih receh, itu kebaikan sama pengemis. Kamu bisa kasih senyum, ya kan? Wah, kalian gak ngerti kekuatan senyum. Orang baru bete gitu, ya melihat kecantikan Vero senyum. Semangat langsung. Beberapa orang di antara kalian membayar hutang yang bukan kamu hutang. Beberapa menanggung kesalahan yang bukan kamu bikin. Tapi sebelum kamu berbagi Injil kerajaan Allah, kamu belum berbuat kebaikan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau cuman orang tidak makan 2 hari, tidak mungkin masuk neraka. Mereka lapar, tapi nggak masuk neraka. Tapi tanpa Injil kerajaan Allah, mereka mati yang kekal. Itu kenapa Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan kenapa nih khotbah sulit sekali dikhotbahkan. Karena bukan hanya soal kekurangan yang bisa dilihat oleh mata. Bukan hanya kekhawatiran adik, nanti kalau gak belajar bagus, engkau gak lulus loh. Kayak Pak Gembala zaman dulu. Enggak, mati. Haleluya. Kesulitan sangat bersaksi, itu kata anak-anak saya termasuk Daniel Yao. Banyak sekali, sakjane pengen, sebetulnya pengen. Tapi, keluh lidahnya. Siapa di sini yang punya makanan favorit, angkat tangan. Turun. Siapa di sini yang punya makanan favorit itu menurut bahasanya Ade, satisfying. Ini bahasa Ade yang dipakai untuk Arthur kemarin. Wih, satisfying. Jadi, ini kalau makanan sudah murah, rasanya enak, banyak porsinya. Kamu diem atau akan cerita? Kalau sampai dapat depot kedai atau warung seperti itu, kamu akan bilang apa? Misalnya nih, Mas Agung dapat nasi goreng babi sancam. Ya kan? Sudah murah, enak tenan ini. Enak, banyak. Edan, isi hati mahasiswa. Lalu Agung bilang, keep ya, top secret. Jangan seorang pun dari gereja kita yang sampai tahu warung ini. Jangan. Dibuat kita sendiri. Aksara ini mangan okeh, nanti habis.
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Naluriah kalian akan langsung, wahai dengarlah. Dengarlah Yerusalem, dengarlah Efrata. Di pasar situ, itu dia tuh. So hanya satu, kalau lidahmu keluh, bersaksi soal Kristus, kamu belum satisfying. Saya punya ilustrasi yang mengerikan sekali ini. Anda ngerti tidak? Kesulitan bersaksi tidak berlaku bagi orang yang merasa maksimal diselamatkan Tuhan. Before hidupnya nyaris hancur. Orang-orang ini selalu membuat kita miss. Contoh pertama, Johnny Chang. Kasih sini, Henry. Johnny Chang ikut gangs umur 12 tahun. Ya. Dan dia di penjara 14 tahun kalau saya nggak salah. Tato, disambar Tuhan Yesus. Dia nggak peduli. Sekarang dia nginjil kemana-mana. Dan saya takjub sekali. Apologetika kualitas teologinya hebat sekali. Dia orang cerdas dan dia belajar. Dia nggak peduli. Dia ngomong soal setiap kali ketemu siapa? You need Jesus. Ini sesuatu yang orang lain, apalagi di Amerika yang sekarang berdoa di tempat umum merasa tabu. Ini enggak, kenapa? Karena dia ada rasa hidupnya hancur. Dan Tuhan pulihkan. Nicky Cruz. Nicky Cruz itu adalah the assassin kelasnya di zaman Al Capone, Luciano, and Don Corleone, the Godfather. Ya, Anda ngerti umur saya sampai sekarang itu adalah 448 tahun. Saya hidup di zaman mereka juga. Inilah pembunuh bayaran salah satu paling keren. Kok paling jahat kok paling keren. Ya, korbannya sekitar 27-28, saya nggak ngerti FBI. Disambar Tuhan Yesus. Ditusuk 2 kali pas minum gara-gara berita King Yesus sama teman-temannya. Ya. Dia diuji teman-temannya, dipukul sampai setengah mati hanya untuk membuktikan dalil dah gak boleh balas lagi. Dan dia tetap memberitakan Tuhan Yesus. Jelly Roll. Jelly Roll itu adalah komselnya Eminem. Ya, saya curiga itu adalah kepala komselnya Dr. Dre. Anda gak ngerti gak apa-apa. Ya, salah satu yang anggotanya sering datang pergi adalah Snoop Dogg. Ini kemarin menang dia Grammy. Dan dia bilang sama semua, I don't care you don't like it. You need Jesus. Wow. Keren banget. Ngomong gitu. Bentukannya sih, ini orang 44 tahun di penjara. 44 tahun. Jos, kamu umur berapa? 14, bayangkan minus 30. Ini hidup, dia kira hidupnya udah hancur. Dia enggak pikir keluar lagi. Dia mau hancurin semua dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Gambar terakhir ini seorang evangelis yang sangat tidak terkenal tapi sangat saya hormati. Yakni Yohana Lim. Itu kalau Anda buka punggungnya itu penuh tato itu. Oh, enggak. Lebih tepatnya saya enggak pernah lihat punggung mama saya. Itu urusan papa saya. Enggak. Yohana Lim merasa Tuhan jamah keluarganya. Seumur sampai what we call it with mak teratap, you know. Dia akan di mana saja. Sudah kenal Yesus belum? Tanya anak-anaknya. Sekarang dia makin berumur, dia enggak sebrutal dulu, tapi enggak sebrutal dulu. Ya. Tapi dulu setiap anak yang pergi itu rasanya sudah to normal, please being normal, please being normal. Mama saya adalah legend di reuni pernikahan daripada temannya, di mana ada orang rohani lain yang ngisi lagu di wedding itu kasih dari surga. Mama saya di tengah pesta berdiri angkat tangan. Mengalir kasih dari kami semua pengen bunuh diri. Soal kali naik bis sama saya dulu, zaman masih sulit. Di sebelah ini ada celana yang 3/4 semeni hitam semua jenggot ini kan. Saya sudah berdoa, Tuhan Yesus, lalukanlah cawan ini daripadaku. Saya bilang, Ma aku janji gak nakal 2 minggu depan, please. Please, Mama bicara sama sini aja.
Bapak percaya Tuhan Yesus. Ya. Kenapa begitu sulit? Buat mereka begitu mudah. Saya rasa mungkin karena saya belum satisfying mengenai Kristus. Masih panjang, gak apa-apa. Ini adalah dalil terakhirnya, umat Tuhan. Mama saya mempunyai sesuatu yang karena saya mungkin dia lihat kasihan, lalu dia berkata hal ini. Karunia hikmat itu saya, tapi kadang Tuhan pakai dia untuk tegur saya. Kamu kok kelihatan khawatir sekali toh kalau mama tegur orang lain. Kenapa? Teman-temanmu loh pakai pankers. Kamu ndak malu. Celana kulit murah, sepatu boot, dikasih lem uhu tengah. Kenapa kamu ndak malu? Tapi kalau sama mama, mama salah apa sih? Itu teman-temanmu pakai celana seketat itu tuh kanker prostat loh nanti. Kamu ndak khawatir. Aku cuma nginjil. Dan dia bilang begini, kalau seseorang mama tegur atau nasihati, ya misalnya nih, kok maaf dek, bau badanmu kok bau, sudah mandi belum? Nggak usah khawatir. Kalau dia memang belum mandi, apa haknya orang salah memang bau kok berani marah? Nggak boleh marah kan? Wong bener. Tapi kalau ternyata dia ndak bau dan sudah mandi, yo juga ndak perlu marah kan? Wong ndak bener. Gila, jalur logika yang simpel sekali ya. Caranya dia menilai. Iya kan? Jadi kenapa saya penuh keraguan-raguan dan kehilangan kesederhanaan? Dan teknik ini dikembangkan oleh Roh Kudus di benak saya. Hidup ini sebetulnya, perhatikan baik-baik, hanya ada 2 kepikiran dan 1 kekhawatiran. Perhatikan baik-baik. Apapun saya lihat. 2 kepikiran, 1 kekhawatiran. Contoh, ya, contoh ini. Misalnya, one of my daughter, Joylin misalnya. Kalau dia kerasa tidak enak badan. Begitu dia kerasa tidak enak badan, ya kan, 2 kepikiran. 1 kepikiran, ya mungkin capek saja. 2, menuju sakit. Kalau dia capek saja dan pulih, tidak perlu khawatir. Dia perlu khawatir kalau ternyata menuju sakit. Begitu kamu positif sakit, punya 2 kepikiran. Ya, kamu akan cepat membaik dan kamu tidak perlu khawatir. Atau kamu akan makin buruk. Betul? Baru khawatir. Begitu kamu makin buruk, cuman muncul 2 kepikiran. Bisa diobati tidak? Bisa diobati, tidak perlu khawatir, betul? Ternyata dying sekarat menuju mati, baru butuh khawatir kan? Tuh lihat, ternyata dying sekarat menuju mati, punya 2 kepikiran lagi. 1 masuk surga kerajaan Bapa. Perlu khawatir tidak? Tidak perlu khawatir. 1 masuk neraka. Baru perlu khawatir. Ternyata masuk neraka. 2 kepikiran lagi. Ya, original atau crispy. Jadi kenapa kok kita khawatir, stres? Saya rumuskan semuanya ketika Tuhan kasih inspirasi Roh Kudus. Semuanya itu mengkerucut menjadi 2 kepikiran dan hanya 1 kekhawatiran. Masuk, Pak Eko? Masuk, Mas Agung? Aku tuh mikir banyak, enggak. 2 kepikiran, hanya 1 kekhawatiran. Mari bangkit berdiri. Jadi kalau kamu bersaksi, be free. Ku kan bangkit, kan kemuliaan. Pelan dulu. Bangkit, nyatakan kebesaran sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan.
Raja segala raja. Yalah. Come on church, Tuhan. Tuhan bangkit. Apa? Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yang mau bersaksi berikan sorak-sorai yang sepantasnya umat Tuhan. Saya bergumul seumur hidup saya ke Gisian. Sungguh. Saya sudah kasih rekomendasi hotel murah, bagus untuk teman-teman. Saya banyak berbagi tips kuliner sama teman-teman saya. Bahkan saya traktir mereka. Tapi itu semua gak penting sebelum saya berbagi Injil Kerajaan. Karena kalau saya tidak kasih tahu mereka, suatu hari nanti kelak, mereka akan tuntut pertanggungjawaban dari saya. Tugas kita hanya memberitakan soal terima atau tidak. Itu adalah anugerah Tuhan. 2 kepikiran, cuman 1 kekhawatiran. Yang lainnya adalah permainan perasaan kita. Antara takut tertolak, baper, malu gak jelas. Beberapa di antara kita dulu pernah ngajak teman-temannya yang gak ngerokok jadi ngerokok, iya tidak? Gak usah angkat tangan. Beberapa dari kita dulu dipakai iblis untuk teman-teman yang gak pernah lihat, yang tidak senonoh bokep menjadi lihat. Gak ada malu-malunya. Gak ada malunya. Beberapa pernah ngajak teman yang baik-baik untuk bahasanya apa itu diajari yang gak genah. Tuhan pakai kami Bapa. Walaupun gereja lokal di sini masih mungil, biarlah kami punya kasih yang besar dan belas kasihan seperti Tuhan.